Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit mengenai dari simulasi proses manufaktur mobil menggunakan software ProModel. Kemudian selanjutnya, Mas. Di sini kita beranggotakan yaitu Mas Fauzan Kurniawan, kemudian Mas Rizky Pratama, dan juga yang ketiga yaitu saya, Vika, dan yang terakhir yaitu Mbak Putri, di mana dosen pengampu kita yaitu Bapak Suhendra. Selanjutnya dilanjut oleh kawan saya, silahkan. Baik, yang selanjutnya itu ada pendahuluan, di mana ada latar belakang, yaitu industri manufaktur otomotif merupakan sektor yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, karena melibatkan banyak tahapan proses, ada sumber daya, serta koordinasi antara stasiun kerja. Permasalahan seperti bottleneck, waktu tunggu yang tinggi, dan pemanfaatan mesin yang tidak optimal sering terjadi dan berdampak pada rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menganalisis dan mengevaluasi sistem produksi tanpa mengganggu proses nyata, di mana simulasi proses manufaktur menggunakan software ProModel menjadi solusi yang efektif untuk memodelkan, menganalisis, dan meningkatkan kinerja sistem produksi mobil secara virtual sebelum diterapkan di lapangan, di mana ProModel adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufaktur, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Yang selanjutnya ada rumusan masalah di mana bagaimana proses manufaktur mobil dapat dimodelkan menggunakan software ProModel untuk mengidentifikasi ketidakefisienan produksi seperti bottleneck dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal, serta menganalisis kinerja sistem guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu ada tujuan di mana memodelkan dan menstimulasikan proses manufaktur mobil menggunakan software ProModel untuk menganalisis kinerja sistem produksi serta mengidentifikasi peluang perbaikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama yaitu apa itu sistem. Sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berfungsi secara terpadu untuk mengolah input menjadi output. Dalam konteks manufaktur, sistem mencakup mesin, tenaga kerja, material, dan prosedur kerja yang saling terintegrasi dalam proses produksi. Menurut Yogianto pada tahun 2005. Yang selanjutnya yaitu ada apa itu simulasi. Simulasi adalah proses perancangan model dari suatu sistem nyata dan melakukan eksperimen terhadap model tersebut untuk memahami perilaku sistem atau mengevaluasi sebagai berbagai strategis operasional. Yang selanjutnya yaitu apa itu model? Model merupakan penyederhanaan dari sistem nyata yang hanya memuat elemen-elemen penting sesuai dengan tujuan simulasi. Dalam simulasi manufaktur, model berfungsi sebagai dasar untuk menggambarkan alur proses, interaksi sumber daya, serta kinerja sistem produksi. Menurut Bang et al. Pada tahun 2010. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tipe simulasi dan teori produktivitas. Di sini ada tipe simulasi menurut Brain, Custom, Carson, Nelson, and Nicole tahun 2010. Simulasi dapat diklarifikasikan ke dalam tiga tipe utama, yaitu simulasi kejadian dirkit yang menggambarkan perubahan sistem berdasarkan kejadian tertentu pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada simulasi continue, continuous simulation yang memodelkan perubahan variabel secara terus-menerus terhadap waktu, serta simulasi hybrid, hybrid simulation, yang merupakan gabungan antara simulasi dirkit dan continue untuk memodelkan sistem yang memiliki kedua karakteristik tersebut. Kemudian teori produktivitas menurut Heiser dan Render tahun 2015, produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output barang atau jasa dengan input
yaitu tenaga kerja, modal, material, dan energi yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Semakin besar output yang dihasilkan dengan jumlah input yang sama atau lebih kecil, maka semakin tinggi produktivitas suatu sistem. Untuk software ProModel merupakan perangkat lunak simulasi berbasis kejadian dikit yang dirancang khusus untuk memodelkan, menganalisis, dan meningkatkan kinerja sistem manufaktur, logistik, serta sistem pelayanan. Menurut Harald Goss dan Bowden tahun 2012, ProModel digunakan untuk merepresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk model simulasi yang menggambarkan alur proses, perpindahan material, interaksi antar mesin, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya secara terstruktur dan realistis. ProModel mungkin pengguna untuk melakukan eksperimen terhadap beberapa skenario operasional tanpa harus mengganggu sistem produksi yang sebenarnya. Melalui fitur animasi visual, perhitungan kinerja sistem, serta laporan statik seperti waktu tunggu, utilisasi sumber daya, dan throughput. ProModel membantu mengambil keputusan dan mengidentifikasi bottleneck, mengevaluasi alternatif perbaikan, dan meningkatkan efisien serta produktivitas proses manufaktur. Oleh karena itu, ProModel banyak digunakan sebagai alat bantu analisis dan perancangan dalam industri otomotif dan manufaktur modern. Next, Mas. Di sini ada model simulasi. Model simulasi ada beberapa gambar sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini seperti gambar di sini, ada gambar pengiriman komponen, conveyor, material, conveyor, machine, conveyor lagi, kemudian quality control, conveyor, kemudian pengiriman dan exit production. Next, Mas. Untuk pembahasan menggunakan aplikasi ProModel bisa dilanjut dengan Mas Fauzan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan mencoba mensimulasikan untuk penerapan ProModel untuk membuat flow. Yang pertama, kita di sini simulasikan mobil sebagai pengiriman. Kemudian kita menggunakan electric pallet atau forklift sebagai alat bantu untuk loading dan unloading. Kemudian kita menggunakan conveyor sebagai alat transportasi untuk pengiriman. Di situ setelah conveyor kita mensimulasikan di sini ada palet. Di sini kita mensimulasikan sebagai tempat penyimpanan atau storage area. Di sini kita membutuhkan operator sebagai untuk meloading ke conveyor lagi. Terus dari material kita akan memproduksinya di menggunakan mesin. Mesin yang kita gunakan di sini. Setelah diproduksi menggunakan mesin, kita menggunakan conveyor sebagai alat transportasi menuju pengecekan.
Setelah dilakukan final check, itu produk siap untuk dikirim. Kemudian di sini kita menggunakan forklift lagi sebagai alat bantu untuk ngeloading produk. Dan terakhir kita menggunakan gambar pesawat sebagai untuk delivery. Oke, cukup untuk simulasinya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, dari presentasi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa simulasi proses manufaktur mobil menggunakan software ProModel merupakan pendekatan yang efektif untuk memodelkan dan menganalisis sistem produksi secara komprehensif. ProModel mampu menggambarkan alur proses, interaksi antar sumber daya, serta kinerja sistem secara realistis, sehingga permasalahan seperti bottleneck, waktu tunggu, dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dapat diidentifikasi dengan jelas. Dengan demikian, hasil simulasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses manufaktur tanpa harus mengganggu operasi produksi yang sebenarnya terjadi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.